Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan bihudurikum di Pesantren Fata Nugraha, Kauman Utara Wonosobo, yang menjadi kampus utama pondok pesantren. Marilah kita berkenalan dengan pondok pesantren Fata Nugraha. Terima kasih. Pondok Pesantren Asrama Pendidikan Fata Nugraha merupakan yayasan yang terbentuk kurang lebih 26 tahun lalu, atau tepatnya pada tahun 1996, dan mulai dioperasionalkan pada tahun 2008. Dengan angkatan pertama berjumlah 21 orang, yang mana banyak dari mereka sudah hidup di tengah masyarakat. Sebuah lembaga pendidikan berstatus pesantren dengan jumlah santrinya yang tak lebih dan tak kurang adalah 40 anak per tahunnya, dengan tenaga pengajar berjumlah 15 orang yang diambil dari alumni sekolah ini sendiri. Fata Nugraha terdiri dari 3 komponen bermakna filosofis. Fata yang diambil dari bahasa Arab dalam fi'il madhi Fata yufti fitaun, bermakna anak muda, dan NU yang merupakan singkatan dari Nahdlatul Ulama, serta Graha yang diambil dari bahasa Jawa alus bermakna rumah. Dengan demikian, Fata Nugraha secara maknawiyah berarti rumah para pemuda NU. Kata yang tak akan dijumpai pada kebanyakan nama pesantren di Indonesia, karena lembaga ini bernama Fata Nugraha, nama pemberian dari almarhum Gus Dur. Dulunya, Fata Nugraha dibentuk oleh 3 orang hebat. Salah satunya adalah Bapak Kiai Haji Ahmad Muzan, Magister Pendidikan Islam. Tetapi kini yang masih bertahan di lembaga ini hanya beliau, Bapak Ahmad Muzan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fata Nugraha terdiri dari 2 jenjang pendidikan, SMP dan SMA, atau yang sering kita kenal dengan tingkat wusta dengan program wajar jidasnya, dan tingkat mulia dengan program menengah universal. Kedua program ini dikepalai oleh Bapak Zaini Maksum, Sarjana Komputer. Beliau yang mengurusi bagian perlembagaan administrasi seperti masalah ujian santri. Jangan lupakan, jika Fata Nugraha ini terdiri dari tingkat wusta dan ulia. Kitab-kitab yang kami kaji pun beragam sesuai masing-masing kelas dan tingkatan. Misalnya, jika di bidang fikih, anak-anak di tingkat wusta hanya akan mengaji matanya saja atau isi kitab secara garis besar. Maka di tingkat ulia, kami akan belajar syarahnya atau isi kitab secara terperinci. Sistem ini juga berlaku pada kitab-kitab di bidang lain. Saya sebagai Direktur Program Pelaksana Wajar Dibdas tingkat wusta akan menyampaikan visi dan misi di Pesantren Fata Nugraha yang meliputi visi sendiri mengajarkan dasar-dasar keilmuan Islam, mengajarkan dasar-dasar ilmu umum. Sedangkan misi membentuk santri menjadi sosok yang mengabdi khair ummah. Di sini bukan hanya sebagai santri, namun juga bisa menjadi sosok yang bermanfaat bagi masyarakat lain. Notabene, yang diberikan kepada santri itu kebanyakan hanya sebatas orang yang pintar mengaji. Namun, sejatinya tidak hanya itu. Diharapkan para santri dapat menjadi agent of social change bagi masyarakat di lingkungannya. Di pagi hari, kami melakukan sorokan atau mengaji kitab apapun dengan sistem memaknai dan memahami struktur kalimat dalam kitab yang kami kaji menggunakan rumus nahwu dan sorof, serta kamus bahasa Arab yang kemudian kami bacakan di depan Pak Muzan, untuk selanjutnya melewati proses pembetulan hasil memaknai kami. Usai dengan sorokan, kami langsung mengaji kitab sesuai dengan jadwal harian kami. Di Pesantren Fata Nugraha terdapat beberapa kegiatan ekstrakurikuler yang meliputi perpustakaan, koperasi, kepramukaan, anjang sana, praktek bahasa, serta forum. Dari kegiatan ekstrakurikuler tersebut, diharapkan dapat mengembangkan potensi para santri agar tetap eksis di era milenial saat ini. Ada juga kegiatan ekstrakurikuler di Pondok Pesantren Asrama Pendidikan Fata Nugraha, seperti pengembangan ekonomi pesantren melalui media koperasi. Hal ini akan disampaikan oleh Saudara Muhammad Razak Fadli, salah satu pendamping di Pondok Pesantren Asrama Pendidikan Fata Nugraha. Di dalam Fata Nugraha juga terdapat divisi koperasi, yang dimana koperasi Fata Nugraha memiliki beberapa program
Yang satunya yaitu program pengadaan kitab dan alat tulis yang disediakan untuk santriwan-santriwati di Pondok Pesantren Asrama Pendidikan Fatanugraha. Di sisi lain juga terdapat program di mana ada pengembangan uang dari uang sekolah yang dikembangkan untuk koperasi, yang dimana itu bertujuan untuk menggerakkan perekonomian di sekolah Fatanugraha, dan salah satunya juga menjadi tujuan menumbuhkan jiwa entrepreneurship bagi seorang santriwan-santriwati yang mengikuti program di dalam koperasi itu tersebut. Dari beberapa program tadi itu menjadi salah satu tujuan dari adanya divisi koperasi dalam Pondok Pesantren Asrama Pendidikan Fatanugraha. Jadi di antara menjadi sebuah wadah untuk menjadi jiwa entrepreneurship, divisi koperasi di Fatanugraha juga menjadi sebuah wadah untuk di mana santriwan-santriwati di Fatanugraha mengelola keuangan untuk belajar menjadi seorang entrepreneurship. Dan beberapa program dan konsep koperasi Fatanugraha masih banyak lagi konsep-konsep dan tujuan-tujuan dari koperasi Fatanugraha yang belum terlaksana. Semoga kedepannya menjadi terlaksana dan menjadi sebuah contoh bagi koperasi-koperasi di pondok pesantren lainnya. Semoga kedepannya koperasi Fatanugraha bisa menjadi sebuah kebanggaan, diantaranya sebagai kebanggaan pondok pesantren yang bisa menjalankan entrepreneurship di dalamnya. Selain itu, di Fatanugraha juga terdapat perpustakaan yang menyediakan buku-buku bacaan yang selengkapnya akan disampaikan oleh Saudari Soleha Lulubudi Astuti. Di pesantren Fatanugraha sendiri ada divisi perpustakaan yang mana di dalamnya sama seperti kebanyakan perpustakaan pada umumnya yang berfungsi sebagai ajang membuka wawasan para santri. Selain sebagai ajang membuka wawasan para santri, perpustakaan Fatanugraha juga tengah merancang beberapa konsep yang 3 diantaranya sudah terlaksana dan sisanya insya Allah akan direalisasikan di tahun-tahun ini. Program yang pertama adalah penerbitan buku sekaligus launching dan seminar. Program ini dilaksanakan setahun sekali bersamaan dengan perayaan Hari Santri Nasional. Yang kedua adalah memaksimalkan website milik pesantren, di mana setiap hari para santri mempublikasikan karya tulis mereka ke blog dan website, yang mana program ini diyakini dapat mengembangkan kemampuan berpikir para santri. Program selanjutnya adalah Taman Baca Masyarakat, di mana nantinya kami akan mengizinkan masyarakat sekitar untuk mengakses perpustakaan tersebut dan memberdayakan mereka untuk dapat tetap eksis di masa kini dengan bahan bacaan yang kami sediakan. Di samping itu, perpustakaan kami juga telah berencana untuk memaksimalkan pusat kajian penelitian kebudayaan lokal. Dalam artian, program tersebut sebenarnya sudah terlaksana, hanya saja memang kurang maksimal dalam realisasinya. Dalam aksinya, beberapa mahasiswa dan peneliti sebenarnya sudah mendatangi pesantren Fatanugraha untuk menggali beberapa fakta tentang sejarah kebudayaan Wonosobo. Namun, karena memang fasilitas kami yang belum memadai, maka penelitian tersebut hanya sebatas menggali data-data melalui buku dan juga wawancara. Di tahun-tahun yang akan datang, semoga pesantren Fatanugraha dapat memaksimalkan program tersebut dan menjadi contoh bagi pesantren lain untuk tetap percaya diri dengan ciri khas mereka masing-masing. Terima kasih. Maka bila demikian, sejatinya kita sama dengan anak-anak lain. Kita sama-sama punya ilmu, kita sama-sama punya hak untuk mengenyam pendidikan dengan layak. Kita sama-sama punya pengetahuan soal dunia. Lantas, apa yang berbeda? Tampilan kami atau harga pendidikan kami? Beliau memberi kami banyak hal yang tak akan bisa dinilai dengan materi. Beliau mendidik kami agar jangan pernah berorientasi pada hasil. Berproseslah. Begitu yang selalu beliau tuturkan pada kami. Hal yang tak akan bisa dibayar dengan apapun. Beliau memberi kami segudang ilmu dan pengetahuan untuk bekal menjalani kehidupan kami kelak, lewat pendidikan keruhanian serta kenalurian dan pendidikan keakalian lewat kitab-kitab kuning. Dan tak lupa, beliau juga membekali kami tentang pengetahuan dunia, agar kita paham tentang bagaimana peran kita di bumi yang begitu luas.